Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun kompetensi dasar yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, menjelaskan sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian sifat fisika dan sifat kimia, dan yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia beserta contohnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut ada lilin, apel, dan kayu. Namun, jika kita perhatikan, lilin tersebut sudah meleleh, apel tersebut sudah berisi ulat, dan kayu tersebut sudah dipotong-potong. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ini seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kita perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat, sedangkan sifat kimia merupakan sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Nah, sifat fisika itu berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya yaitu ada warna, bentuk, massa, titik didih dan titik buku, tekstur, kemudian ada bau, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan yang lainnya. Sifat kimia meliputi mudah terbakar, bersifat asam, beracun, dan mudah meledak. Nah, sekarang kita akan masuk pada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan fisika itu biasanya dapat kita amati dari bentuk benda tersebut atau fisik dari benda itu. Contohnya, ada kertas, yang mana sebelum digunting, kertas ini memiliki bentuk persegi dan setelah digunting menjadi bentuk bunga. Nah, ini termasuk perubahan fisika atau perubahan dari fisik atau bentuk benda tersebut. Kemudian ada perubahan kimia, yang mana perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, contohnya yaitu ada rantai besi, yang mana besi ini sebelum berubah merupakan unsur Fe atau feron. Tetapi setelah besi ini berubah menjadi berkarat,
maka akan menghasilkan senyawa Fe2O3NH2O. Nah, contoh perubahan fisika yaitu ada benda padat, benda cair, dan gas. Yang pertama yaitu dari zat cair menjadi padat, kita biasanya menyebut dengan membeku. Kemudian dari padat ke cair disebut dengan mencair. Dari gas ke cair disebut dengan mengembun, dan dari cair ke gas disebut dengan menguap. Dari gas ke padat disebut dengan deposisi atau mengkristal, dan dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Adapun contoh pada peristiwa membeku yaitu ketika air kita dinginkan dan menjadi es. Dan peristiwa mencair yaitu ketika es batu kita panaskan, kemudian akan kembali mencair menjadi air. Untuk peristiwa mengembun yaitu contohnya ketika kita meniup kaca, maka akan ada embun. Kemudian contoh cair ke gas yaitu ketika kita memanaskan air, secara perlahan-lahan air tersebut akan berkurang. Dan itulah yang disebut dengan peristiwa penguapan. Contoh dari gas ke padat yang disebut dengan deposisi atau mengkristal, contohnya yaitu ketika uap air di udara menjadi salju. Dan dari padat ke gas, contohnya yaitu ketika kita meletakkan kamper pada lemari, maka lama-kelamaan kamper tersebut akan mengecil. Nah, selanjutnya yaitu contoh perubahan kimia. Yang pertama ada terbentuknya zat baru, yang mana seperti telah dijelaskan tadi, pada peristiwa besi, yang awalnya besi merupakan unsur Fe, dan setelah mengalami pembakaran, besi tersebut menjadi membuat senyawa baru yaitu karbon. Selanjutnya yaitu terbentuknya gas. Contoh reaksi kimia yang membentuk gas ialah reaksi logam magnesium dengan asam klorida atau HCl. Selanjutnya yaitu ada terbentuknya endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut dengan endapan. Contoh reaksi pembentukan endapan adalah reaksi antara timbal nitrat dengan natrium iodida akan menghasilkan endapan timbal iodida yang berwarna kuning. Selanjutnya yaitu ada perubahan suhu. Reaksi kimia disertai dengan perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Dan yang terakhir yaitu adanya perubahan warna. Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang memungkinkan memiliki warna yang berbeda. Contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga sulfat adalah putih, apabila ditambahkan air, warnanya berubah menjadi biru.
Warna biru tersebutlah adalah warna senyawa baru yang terbentuk, yaitu CuSO4 5H2O. Nah, coba kalian cari contoh lain yang mengenai atau berhubungan dengan perubahan fisika dan kimia yang ada di sekitar kalian. Nah, adapun contoh perubahan fisika dan kimia yang ada di sekitar kita, yaitu yang perubahan fisika, seperti kayu diubah menjadi kursi, beras diubah menjadi tepung, gula dilarutkan ke dalam air berubah menjadi es. Yang mana perubahan tersebut dapat kita amati secara langsung. Kemudian perubahan kimia yaitu seperti singkong menjadi tape, kemudian makanan menjadi basi, pembakaran kayu, dan susu menjadi keju. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.